Mari kita berdoa. Ya. Allah Bapa kami di surga, di dalam Tuhan Ya. Yesus Kristus, puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas pagi yang cerah ini ya Tuhan. Kami boleh bertemu kembali dengan rekan-rekan kami ya Tuhan, dengan senior kami. Pada kesempatan ini Tuhan, walau hanya melalui online, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati dan menyertai sepanjang pelajaran kami ini ya Tuhan. Tuhan akan sertai kami sehingga kami bisa menerima dengan baik. Demikian juga Tuhan bagi Pak Julianto dan narasumber yang lain ya Tuhan, untuk dapat memberikan kepada kami dengan leluasa dan dengan baik. Juga sertai tim yang telah bekerja keras ya Tuhan untuk dapat memberikan pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan berkat bagi LK3 dan seluruh timnya. Yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai kehidupan kami seperti yang kami rindukan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Dwi. Oke, sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Julianto Simanjuntak, nanti sesi kedua oleh Ibu Novita Tandri. Kalau Pak Julianto, saya sudah tidak perlu membacakan CV-nya lagi ya. Bapak Ibu rekan-rekan semua udah pada hafal banget ya. Oke, silakan Pak Jul. Baik, selamat pagi semua sahabat LK3. Kita akan bersama-sama belajar satu topik yang saya kira selalu relevan, yaitu bagaimana bersikap kepada anak agar anak bersikap baik. Acara ini juga di live streaming di YouTube, jadi sebagian saudara kita mengikutinya di YouTube. Ini saya sedikit gamang karena saya mencoba melihat wajah saya di laptop tidak muncul. Mudah-mudahan wajah saya proporsional bisa dilihat oleh teman-teman sekalian ya. Dan kita akan mulai dari membaca Markus 18. Ini satu hal yang sangat menarik karena suatu hari murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Mungkin semua murid, termasuk saya, tidak akan menduga bahwa jawabannya adalah ini, bahwa barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hebatnya seorang anak itu adalah barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ya Yesus menggendong seorang anak, dia itu menyambut aku. Nah, saudara-saudara, ini satu hal yang sangat mengingatkan kita bahwa setiap kita itu perlu belajar ya dari seorang anak. Perlu merendahkan diri seperti seorang anak kecil. Dan saya teringat nasihat dari ayah mertua saya, dia mengatakan bahwa anak adalah sumber pembelajaran yang tidak pernah habis ya. Dan sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Salah satu yang saya ingat adalah waktu saya mulai kesulitan mengasuh anak-anak kami, baik Joseph maupun Mose, adalah saya teringat masa kecil saya, yang kebetulan juga punya pengalaman-pengalaman yang buruk. Ya, saya termasuk dalam tanda kutip, boleh dibilang anak nakal, anak yang sulit, anak yang besar, lebih banyak di luar rumah daripada di rumah. Dan saya teringat waktu Mose, saya kira Mose juga akan ikut di acara ini, nanti Mose boleh sharing. Waktu dia usia 2-5 tahun, kami sangat kesulitan, terutama saya ayahnya, tidak begitu memahami bagaimana cara mendidik dan mengasuh Mose yang masih balita. Nanti akhirnya setelah kami membawa dia ke 9 psikolog, kami baru mengerti bahwa dia adalah seorang anak yang disebut dengan special gifted atau special talented. Kami tidak belajar banyak tentang poin itu. Tapi di tengah-tengah kebingungan kami, Prof. Sendraha mengatakan tidak ada anak yang sulit. Yang ada ialah orang tua yang kesulitan ya mengasuh anak-anaknya. Dan saya sebagai ayah terlalu gengsi untuk minta maaf atau ngaku bahwa saya kesulitan, saya
tidak mampu. Saya lebih banyak marah, ya, lebih banyak mengkritik daripada mengakui ketidakmampuan saya. Nah, di akhir-akhir ini Moje berbagi satu pengalaman yang sharing yang menarik. Ya, ini wajah dia mungkin waktu dia masih SMP atau SMA kelas 1 di ulang tahun kakeknya sebelum dipanggil Tuhan, ya. Berapa waktu yang lalu Sorry, dia bilang begini. Pak Jul, Ya. sorry, Ya. share screen-nya belum muncul. Oh, dari tadi? Iya. Oh, sorry. Ya, baru diingatkan ya. Sorry, minta maaf. Ya. Oke, sudah bisa dilihat? Oh, ini sebabnya saya nggak bisa melihat video saya, makanya belum share screen dari tadi rupanya. Oke. Jadi, dia minggu lalu mengatakan begini, Papa itu banyak berkorban sejak aku duduk di SMA. Ya. Sebelumnya saya banyak mengabaikan. Ya. Menemani aku di Salatiga, lalu mengirim aku ke Amerika. Tapi aku merasa sejak kecil, aku tuh tidak melihat Bapak itu punya struktur hidup yang baik. Ya, aku merasa tidak bisa membaca atau meneladani Bapak, terutama Bapak tidak mempunyai tujuan parenting dan banyak lalai mengajarkan hal-hal penting dalam hidupku. Ya, dan dia mengatakan ilmu konseling Bapak sangat bagus, tapi skill parenting Bapak kurang. Nah, ini satu pengalaman yang saya ingin mau sampaikan kepada saudara-saudara. Diam-diam anak-anak kita sebenarnya mengamati akan perilaku keayahan dan perilaku keibuan, ya, atau perilaku ke orang tuaan kita. Kita sering sekali suka menilai anak-anak kita, ya, kurang ini, kurang itu, salah ini, salah itu. Tapi tidak banyak kita berani meminta anak kita untuk memberi nilai kepada kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu, ya. Dan saudara-saudara yang kekasih, ini karena resiko jadi host, ini muncul terus ini apa ini yang masuk, jadi sorry saya agak terganggu ini. Nah, contoh kita coba brainstorming sedikit, nanti Anda boleh tulis di chat ya. Kenapa banyak para ayah itu relatif tidak suka terlibat ya, baik memandikan anak, menggendong anak, memangku, bercerita atau bermain bersama anak. Bolehkah saya minta Anda tulis di chat, kenapa banyak para ayah menyerahkan kepada ibu soal-soal memandikan, menggendong, bercerita, kasih makan, bermain. Boleh nggak saudara chat? Ya, apa alasannya? Kenapa banyak ayah itu tidak relatif menyerahkan kepada ibu? Ya, saya menunggu chatnya ya. Apa pendapat apa saja ya? Ya, tidak semua, tapi relatif cukup banyak ayah yang tidak terlibat langsung. Ya, thank you. Oke, tidak sabar, Kiku, ya. Itu tugas ibu, bukan ayah, ya. Takut salah, memang naluri kebuan budaya, ya, banyak sekali. Kelelahan pulang dari kantor, ya. Oke, agak malas, ya. Banyak jawaban-jawaban yang menarik, oke. Kalau dibilang capek, ibu-ibu capek nggak? Capek kan? Sama-sama capek, ya. Tapi saudara, mari kita lihat bahwa pengalaman keayahan itu sangat bergantung dari pengalaman kita menjadi seorang ayah. Nanti saya akan sampaikan ya. Nah, tapi sebagian orang tua itu relatif. Itu seperti Moje bilang sama saya, relatif tidak punya skill parenting, tujuan parenting, ya. Tidak bisa dibaca oleh anak, ya. Dan tidak mengajarkan skill-skill penting untuk anak dari mereka kecil. Coba kalau saudara nilai, ya, kita coba nilai diri saudara sendiri melalui chat. Yang pertama, apakah saudara punya tujuan parenting? Ya, coba Anda chat. Angka 2 yang buruk, 1, 2, kalau bagus 8 atau 9. Saya kalau bilang nilai saya 4. Pada awal saya menikah 3 atau 4. Saya sedikit punya ilmu, tapi saya tidak pernah menetapkan tujuan parenting saya. Ilmu parenting saya mungkin ya 5 lah ya. Walaupun saya sudah sampai sekolah master pada waktu itu, ya, punya anak 2. Apakah saya bisa dibaca dan diteladani anak? Kalau saya kasih nilai, saya mungkin 3 atau 4. Ya, Anda boleh kasih nilai sendiri ya, kita latihan sebelum menilai anak-anak kita.
Apakah kita mengajarkan skill-skill penting kepada anak dari mereka kecil? Keuangan, ya, bagaimana berteman, ya, bagaimana memilih pacar, mengajarkan tentang anak perlu menerima Tuhan Yesus. Apakah saudara Anda mengajarkan skill-skill penting ini? Membaca Alkitab, ya, ya silakan Anda boleh chat. Ya. Tapi kalau saya jujur, waktu anak-anak saya masih kecil, mungkin semua ini antara skala 3 sampai 5. Ya. Saya jujur mengatakan itu. Saya tidak tahu bagaimana saudara menilai sendiri. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kalau kita jujur, sebagian kita ini masih punya mental budak, ya, belum punya mental keahlian yang positif karena masih banyak luka emosi masa lalu kita, ya, trauma relasi kita masih mengkungkung. Kita masih suka membandingkan anak kita dengan zaman kita masih kecil, ya. Ini kita seperti orang Israel yang sudah keluar dari Mesir, selalu ingat dulu di Mesir kami dulu makannya enak, di Mesir kami dulu semua tidak ada yang kekurangan. Nah, persis kita. Kalau lihat anak cara belajarnya kurang bagus, dulu mama belajar itu 2 jam. Ya, dulu mama itu kalau makan nggak habis. Ya, kita selalu membandingkan waktu kita itu masih susah, ya, kondisi kita masih buruk, ya. Dulu kita nggak suka diajarin, ayo salam sama tamu, nggak sopan. Anak-anak kita juga kita suruh, ayo salam tamu, nggak sopan. Jadi sebenarnya mental budak ini seperti orang Israel juga mengkungkung para ayah dan para ibu yang selalu menjadikan kita itu veteran, ya. Veteran tahu nggak? Veteran itu suka dulu, ya, dulu. Nah, ini yang tidak sehat, ya. Nah, jadi saya akan mensinggung sedikit surat Mojez. Salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah sering sekali mengambil perasaan anak-anak itu sebagai serangan pribadi. Ya. Saya ingat Mojez pada waktu dia kelas 3 SD, dia menulis surat kepada saya dari sekolah karena disuruh guru. Dia bilang, Pak, saya nggak suka sekolah, saya nggak suka belajar. Ya, kenapa dia menuliskan itu? Karena gurunya menyuruh, ayo tulis perasaanmu di sekolah ini apa. Nah, dia tulis. Saya langsung marah gitu. Saya langsung maki dia. Saya langsung bilang, kamu seperti melempar kotoran di depan apa? Nggak tahu diri. Dan dia sedih sekali karena dia kan mau menceritakan perasaannya. Tapi itulah, karena saya tidak terlatih, saya menganggap itu serangan pribadi untuk saya. Saya tidak tahu bahwa sebenarnya perasaan itu tidak pernah salah. Yang salah adalah respon saya kepada anak saya. Dan sejak saat itu, Mojez tidak pernah menceritakan perasaannya. Dan hampir 10 tahun lamanya, setelah kelas 3 SD itu, baru dia mulai bisa menceritakan sebagian kecil perasaan. Dan selama di Amerika, nanti kalau Mojez sempat sharing, dia mulai menceritakan sedikit demi sedikit. Dia mulai percaya kembali kepada saya, ini sebab karena apa? Karena setiap kali anak curhat, kita ambil sebagai serangan pribadi. Ya. Ya. Nah, mari kita lihat sebelum kita masuk ke poin yang utama, kita ini kadang-kadang nggak punya modal, ya. Saya juga nggak punya modal dan energi keayahan, energi keibuan. Karena dulu pada waktu kecil, relatif saya sebagai anak tidak puas. Maka kalau kita sebagai anak-anak tidak puas, kita sulit sekali puas menjadi ayah. Jadi energi keayahan dan energi keibuan kita dapat, kita tabung dari waktu kita kecil. Satu, orang tua kita memang hadir dan terlibat, ya, aktif. Ya. Yang kedua, ayah kita memodelkan, ya, apa yang diajarkan. Saya tidak punya teladan, tidak punya model dari ayah saya karena ayah saya dari pagi pulang terus ke dia tua mabuk pulang, tidak ada model. Ya, orang tua kompak, papa mama kompak. Jadi 3 hal ini, apakah orang tua hadir, ayah menjadi model, papa mama kompak, saya tidak punya modalnya. Inilah yang membuat saya gagal dan kesulitan menjadi ayah bagi 2 putra saya pada awalnya. Ya, gitu. Nah, kalau Anda cek, kita periksa, apakah kita sebagai anak, dulu sebagai anak, kita itu puas atau tidak? Boleh? Anda chat ya. Kalau Anda memang waktu jadi kanak-kanak dulu sangat puas kepada ayah ibu Anda, atau hanya puas, tolong di-chat ya, supaya kita bisa tahu. Kalau saya relatif, saya bagian nomor 4, saya tidak puas ya, karena tadi itu saya nggak mengalami pengalaman-pengalaman dengan ayah saya. Silakan Anda chat ya, seberapa kepuasan Anda menjadi seorang anak. Oke, cukup puas, tidak, banyak sekali tidak puas, ada yang puas. Ya, saya senang sekali, saya tidak puas. Ini kita adalah refleksi, kita jujur mengakui kita, diri kita sendiri sebelum kita jujur
mengakui kepada anak-anak kita tentang pengalaman kita dengan kakeknya, dengan opungnya, dengan opanya. Ya, oke. Nah, waktu 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Moja menulis surat kepada saya tentang pengalaman-pengalaman dan perasaannya tentang kegagalan saya sebagai ayah. Memang tidak mudah setelah saya menerima surat itu, ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak melihat teladan dan contoh baik secara spiritual. Dia tidak melihat saya mementingkan Tuhan, mementingkan Alkitab. Dan kadang-kadang yang paling mengganggu perasaannya adalah saya terlalu sering meninggalkan, pergi terbang ke sana sini. Dan saya juga tidak memuridkan anak saya sebagai seorang Kristen. Dan dia menyampaikan perasaan ini kira-kira 21 April 2 tahun yang lalu. Tapi waktu dia mengatakan saya memaafkan Papa, dia bilang bahwa saya memaafkan Papa dan saya menerima Papa seperti Tuhan menerima aku. Saya bersyukur sekali bahwa saya diampuni oleh anak saya. Tapi kalau saya jujur, saya sendiri baru memaafkan ayah saya, umur saya 38 tahun. Jauh lebih tua daripada Moje yang umurnya 21 tahun. Saya baru memaafkan ayah saya tahun 2001, baru punya perasaan-perasaan bangga, peduli, dan rindu. Sebelumnya saya tidak merindukan ayah, saya tidak sedih waktu dia meninggal. Sehingga perasaan-perasaan inilah yang hilang dalam diri saya. Ya, saya tidak punya perasaan bangga menjadi seorang ayah bagi anak saya. Ya, saya tidak rindu kepada anak saya. Saya bisa pergi, terbang ke sana sini. Dan inilah menjadi satu kendala, ya, satu ganjelan sampai tahun 2001. Pertanyaannya, apakah saudara juga coba cek kepada anak-anak? Apakah juga mereka bangga, sayang, atau rindu pada saudara-saudara? Apakah kalau Anda pergi, pulang, ditunggu, pulang, kedatangannya ditanya kapan Bapak pulang, kapan Mama pulang, saya kira sebagian kerinduan rasa itu sudah mulai hilang, ya, dalam diri kita. Mungkin intermezzo, saya tidak tahu apakah ini bisa didengar. Ada suaranya nggak ya? Sekarang belum muncul, Bang. Oke, saya lewatkan saja, waktunya habis. Ya, nggak apa-apa, saya lewatkan saja. Oke, mari kita lihat konsep budaya. Inilah akar yang menghambat kita mendidik anak-anak kita. Ada 4 akar budaya yang menghambat. 1, budaya mengajarkan adalah anak itu seperti milik pribadi. Ya, budaya Batak di mana saya dibesarkan juga ini sangat kuat, ya. Sehingga saudara-saudara, sebagai orang tua kita menjadi sangat controlling. Ya. Kita lupa bahwa ini anak hanya titipan Tuhan dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi saudara, perasaan kepemilikan inilah yang membuat kita gampang tersinggung, gampang marah, ya. Apalagi kalau ego kita sudah ditusuk oleh anak, kita dilawan oleh anak. Jangan lawan, aku bapakmu, ya. Aku mamamu. Nah, ini. Yang kedua adalah kita merasa anak itu menjadi sumber kebanggaan, ya. Poster boy, ya. Poster girl. Dan inilah yang juga membuat kita cenderung memanipulasi anak, ya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Kalau anak pintar, ya, wah, dia mendapatkan banyak sekali penghargaan di rumah. Ya, tapi kalau anak yang kurang pintar, nah ini yang sering sekali menjadi masalah. Akibatnya anak-anak tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia berusaha menjadi baik, dia berusaha menjadi pintar, berusaha menjadi manis, tapi itu bukan dirinya sendiri. Dia hanya ingin supaya papa mamanya senang, dan itu membahayakan. Yang ketiga, anak kita jadikan seperti investasi. Ya, kita sekolahkan tinggi-tinggi, kita kursuskan banyak-banyak. Tujuannya apa? Ya, supaya nanti kamu bisa kerja. Kata saya sama Moje waktu dia nggak mau belajar piano. Kalau saya bisa belajar piano, untuk apa? Kamu bisa ngelesin. Ngelesin itu apa? Kamu bisa dapat duit. Duitnya untuk siapa? Ya, saya nggak bisa jawab juga. Harusnya untuk saya juga sebagai ayah barangkali, ya. Tapi kan kita malu, gengsi. Tapi sejujurnya ketika kita menyekolahkan anak setinggi-tingginya, tujuannya apa? Supaya suatu hari anak kita bisa bantu perusahaan, anak kita supaya bisa bantu adiknya, ya. Kita menjadikan anak kita seperti saham. Dan yang keempat adalah konsep budaya di mana anak diajarkan berhutang sama orang tua. Ini harusnya bukan. Yang berhutang itu bukan anak. Ya. Orang tualah yang berhutang kepada anak. Jadi membalasnya bukan ke atas, membalasnya itu ke bawah. Nah,
inilah saudara-saudara yang menjadi konsep budaya yang menghambat pola asuh kita menjadi sangat tidak menyenangkan, ya, menjadi sangat controlling, dan inilah sumber konflik utama untuk anak-anak kita. Dan secara singkat, konsep budaya tadi membuat anak-anak kita tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia harus menjadi seperti keinginan orang tuanya. Ya. Dan apa akibatnya? Inilah sumber gangguan jiwa, stres, depresi, anxiety, adiksi. Anak-anak itu lama-kelamaan tidak kuat dituntut oleh orang tuanya. Ya, anak-anak yang gampang tantrum, gampang marah, gampang meledak-ledak. Ini adalah sumber gangguan yang disebabkan sistem parenting yang terlalu banyak controlling. Mari kita lihat pada poin yang utama sekarang, sikap yang disukai oleh anak-anak. Bagaimana bersikap kepada anak supaya anak bersikap baik. Yang pertama, saudara, anak itu senang sekali kalau orang tua bangga kepada dia. Lebih banyak apresiasi daripada nasihat. Lebih banyak afirmasi daripada kritikan. Serta mampu berempati kepada anak-anak. Tapi orang tua yang kekanak-kanakan, seperti saya pada waktu mulai anak-anak saya masih kecil, saya merasa banyak luka emosi saya yang sebenarnya saya masih secara emosi ayah yang kekanak-kanakan. Ya. Jadi banyak menuntut, sulit memahami anak. Ya. Dan gampang marah kalau anak misalnya membantah. Yang saudara bisa bayangkan seorang anak yang dari kecil merasakan ketidaksenangan terus-menerus yang memancar dari diri orang tuanya yang tidak realistis, menuntut anaknya supaya patuh, supaya berbagi sama adiknya. Ini akan sangat memberatkan pertumbuhan anak. Seorang anak yang masa kecil yang punya orang tua yang tidak berempati itu sangat menghambat pertumbuhan anak-anaknya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Kalau orang tua fokus kepada pribadi anaknya secara keseluruhan, ya, bukan bagian-bagiannya, kita akan mudah sekali memuji, ya, mudah sekali mengapresiasi, mudah sekali mengafirmasi, dan mudah sekali berempati. Tapi kalau tidak, saudara sulit sekali bangga sama anak. Ini poin yang pertama. Yang kedua, saya ingin kasih kesaksian Moze. Di sini Moze sudah hadir? Belum, Bang. Oke. Dia sempat bilang begini, waktu kira-kira umurnya 19 tahun ya. Dia bilang waktu Bapak fokus sama kekuranganku, aku fokus sama kelemahanku. Tapi waktu Bapak fokus kepada kelebihanku, aku tidak perlu fokus sama kekuranganku. Waktu Bapak menerima aku apa adanya, aku bisa menerima diriku apa adanya. Dan waktu aku bisa menerima diriku apa adanya, itulah aku bisa menerima penerimaan Kristus kepada diriku apa adanya. Inilah pintu Moze dari seorang ateis menjadi Kristen. Yaitu karena penerimaan. Karena saya mulai fokus bukan pada kekurangan, tapi pada kelebihan. Mari yang kedua, nanti kita bisa diskusikan ya. Anak-anak sangat suka orang tuanya hadir. Bukannya hadir, tapi aktif membantu. Waktu anak-anak masih kecil, saya belajar sekali bagaimana ayah mertua saya memperlakukan anak-anaknya. Ya, ayah mertua saya bilang begini, karena kantornya dekat sama rumah, dia bilang begini, kalau kamu butuh papa, datang ke kantor, ketuk pintu papa, papa akan bukakan pintu. Wah, ini saya jarang sekali mendapatkan nasihat begini ya. Kalau kamu butuh papa, ketuk kamar bapak kerja, nanti bapak keluar. Jadi dia melakukan itu. Saya sempat melakukan ini beberapa saat lamanya, karena saya waktu LK3 mulai begitu banyak klien dari luar kota, dari Jakarta, membuat saya sangat tidak punya kesempatan sama anak saya. Lalu saya bilang sama anak saya, kalau kamu butuh papa, kamu ketuk ruang konseling papa, papa bisa keluar sebentar. Saya masih ingat, beberapa periode saya melakukan itu, waktu mereka masih kecil. Tapi sesudah mulai agak kelas 5 SD, kelas 6 SD, saya lupa mengucapkannya. Dan anak-anak saya takut mengganggu saya kalau saya sibuk. Dan akhirnya apa? Saya adalah ayah yang absen. Kalaupun hadir, saya pasif, tidak berbuat apa-apa. Saya walaupun hadir di rumah, saya masih kerja. Dan ini sangat mengganggu pertumbuhan anak-anak. Orang tua yang baik tidak merasa terganggu melihat tingkah anak-anaknya. Dia bisa berempati dalam situasi apapun yang dilakukan anak-anaknya dan siap membantu. Nah, saudara, kalau orang tua selalu hadir dan siap membantu, yang salah satu manfaat positif adalah waktu mereka besar, mereka mampu mengolah perasaan-perasaan mereka, ya, dan bisa memproses kesedihan,
memproses kehilangan, dan mereka menemukan sukacita di masa mereka dewasa. Saya menyebutnya, perhatikan baik-baik, mereka punya tabungan emosi positif. Sehingga waktu mereka tidak bahagia, mereka ambil tabungan itu. Mereka ingat dulu papa sayang, mereka ingat pengalaman indah sama mama. Saudara, kita perlu memberikan tabungan emosi bahagia kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil, ya. Dan ingat saudara, anak-anak yang memiliki orang tua yang empati dalam suka dan duka anak, itu akan bisa lebih baik memproses kesedihan mereka, ya, di masa mereka dewasa. Yang ketiga, saudara, anak senang sekali kalau orang tuanya itu pemaaf, ya. Bukan pemaaf saja, lentur, ya, sangat fleksibel, ya, tidak kaku. Dia membuat aturan-aturan, tapi tidak seperti para ahli hukum Taurat, salah dihukum, salah dihukum. Orang tua itu masih bisa berdiskusi, terutama anak remaja, ya, masih bisa berdiskusi tentang hukuman, tentang disiplin. Nah, disinilah anak-anak senang sekali kalau orang tuanya memberi selalu kesempatan. Yang Profesor Ndraha mengatakan, selalu memberi kesempatan yang kedua. Dan orang tua selalu mengatakan, kesalahanmu tidak menentukan siapa kamu, ya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, anak-anak bisa bikin salah, tapi kita tidak melihat dia sebagai kesalahan. Ini penting baik-baik, ya. Anak boleh bikin masalah, tapi dia bukan masalahnya. Jadi kita bisa membedakan antara sikap, ya, perilaku, dan tindakan itu dengan pribadi anak kita. Kita kalau nggak senang dia terlambat, kita bilang, Mama sedih kamu terlambat. Itu lebih baik daripada kita bilang begini, kamu memang anak yang suka terlambat. Nah, itu udah menyerang kepribadian. Kalau kamu marah karena dia main game terlalu lama, kamu bilang, Papa marah sekali, kamu main game sampai 3 jam. Cukup. Daripada kamu bilang begini, kamu itu memang anak yang nggak bisa dibilangin. Nah, itu sudah menyerang kepribadian. Ini tidak sehat sekali, ya. Jadi, kalau seorang anak yang menerima maaf dari orang tua, suatu hari dia depresi, dia tidak akan melukai dirinya sendiri oleh karena kesalahannya. Kenapa anak suka self-harm? Mau bunuh diri? Karena dia mengalami rasa sakit dari orang tuanya yang tidak memaafkan dia. Kalau orang tuanya tidak memaafkan dia, sorry, anak juga sulit memaafkan dirinya sendiri. Ya. Dan sekali lagi, fokuslah sama kepribadian anak, bukan sikap atau perbuatan. Ya. Yang keempat, anak-anak senang sekali kalau orang tuanya itu toleransi. Kalau anaknya aneh, tiba-tiba makan sayur, makan daun, ya kalau anaknya masih kecil, ya dia oke gitu, dia nggak langsung marah, jangan makan itu, jangan pegang itu. Nah, ini orang-orang tua yang tidak bisa menerima anak apa adanya, itu akan membuat anak itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri, tidak berani tampil beda di depan orang lain. Dia selalu nanti melihat nanti mamanya menilai, nanti mamanya mengkritik, ya. Apa salahnya anak kita kadang-kadang pakai baju aneh, ya. Kadang-kadang anak-anak kita itu apa ya? Ya mungkin dia punya hayalan-hayalan, ya. Saya masih ingat anak saya Moji kelas 1 SMP, cita-citanya adalah jadi hacker. Pak, aku kalau gede, aku mau jadi hacker. Saya waktu itu bingung juga, hacker apa aja? Kok bisa jadi cita-citamu? Nah, kadang-kadang kita perlu untuk menerima hayalan-hayalan anak. Ya kadang-kadang sedikit ya coba baju-baju yang agak sedikit aneh. Ya kita boleh menegur, tapi jangan terlalu sampai menyerang kepribadian anak. Ya, model rambut. Ya, kadang-kadang anak mencoba seperti temannya seperti apa sih, ya? Ya kalau kasih sedikit tato apa sedikit rambutnya gondrong. Saya masih ingat ketika anak saya gondrong rambutnya segini, ya. Saya ya risih saya, tapi saya pikir-pikir ya dia bilang, Pak aku mau coba rambut gondrong lah, mungkin 6 bulan lah, habis itu aku potong, ya oke gitu. Habis itu dia potong gitu. Nah tapi saudara-saudara banyak orang tua itu, potong rambut, kalau nggak potong rambut keluar dari rumah ini. Nah kalau saudara-saudara kita tidak berempati dan tidak memahami kenapa pilihan-pilihan anak sedemikian, anak akan merasa tidak nyaman. Ya, anak tidak bisa memahami bahwa berbeda itu normal. Ya. Berbeda itu bukan sesuatu yang buruk. Ya, ini penting sekali, ya. Ini juga ya, anak-anak kadang-kadang kan ada yang suka manja, ya. Udah SMP, mama, peluk mama, ya. Masih mama gendong kan. Kalau anak Anda itu bahasa sentuhannya fisik, no problem. Bilang sini, nempel sama mama, oke. Ya. Jangan bilang, kau sudah tua, malu. Janganlah, saudara-saudara. Namanya juga bahasa cintanya. Senang dipeluk, senang digandeng, senang dirangkul. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara. Ya, jangan saudara sampai menyepelekan keinginan anak seperti nempel, ngerangkul, gelandot. Ya, mungkin itu bahasa cintanya, ya.
Atau sekali-sekali dia masih udah kelas 5 SD, "Mama aku boleh tidur nggak?" Sekali-sekali boleh, tapi nggak boleh tiap malam. Ya, mungkin dia minta cerita malam hari itu ya. Jadi ini sesuai dengan bahasa cinta anak, apakah itu sentuhan fisik, ya, apakah itu waktu dan kebersamaan, terus belajarlah ya. Jadi sekali lagi, poin yang kelima ya. Poin yang kelima adalah belajar terbuka menjadi orang tua yang kadang-kadang konyol ya. Kita ini kadang-kadang suka jaim ya, berpura-pura kita ini nggak pernah gagal, kita ini berpura-pura tidak pernah salah. Ya anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, ya. Sama sekali tidak. Mereka butuh orang tua yang jujur, yang apa adanya. Ya saya masih ingat suatu hari saya membuka situs porno di HP saya. Lalu Moja secara tidak sengaja lihat, "Ih, tadi Papa buka link situs porno ya?" Saya masih ingat di SMA kelas 1 gitu. Ya, saya tidak mau berbohong, saya bilang, "Iya, tadi Bapak mau melihat sesuatu dari situs itu." Nah, kalau anak lihat kita konyol, lihat anak kita melakukan sesuatu yang salah, ya kalau kita boleh jujur, ya kita sampaikan. Toh akhirnya mereka tidak mengharapkan kita orang tua yang sempurna. Ya mereka tidak suka orang tua yang jaim, yang kelihatan begitu saleh dan tidak pernah salah, ya. Itu saya kira anak-anak kita tidak suka, ya. Bang Jul, info Moje Ya. sudah hadir ya. Oke. Halo Moje. Hai Pak. Nah, kamu kan dulu suka dengar Papa cerita bahwa Papa waktu SD udah merokok, ya. SMP sudah minum, dan pakai marijuana, ya, pakai ganja. Lalu kamu bilang, "Papa, aku ini cuma main game saja, Bapak marah Bapak aja waktu SD, SMP Bapak kelakuannya kurang ya nggak sebaik, nggak begitu baik-baik amat," gitu. Boleh nggak kamu cerita perasaanmu pada waktu itu Bapak tegur main game dan sebagainya, kamu ingat cerita Bapak ini? Bisa Bang. Silakan, Ji. But first of all, halo semua orang. Aku tadi ikuti lewat YouTube live stream karena lagi olahraga, tapi sekarang senang bisa join. Moses senang sekali mendengarkan Papa menceritakan kegagalan Papa. Senang banget. Bukan karena apa ya, menghakimi Papa, tapi karena akhirnya seperti tirai panggung dibuka dan akhirnya kita tidak lagi berpura-pura menjadi sempurna. Jadi Pak Julianto yang sempurna dilihat semua orang lain itu ternyata tidak sempurna waktu kecil juga. Jadi itu memberikan aku perasaan relief, perasaan lega, karena itu menormalisasikan pergumulanku sebagai anak. Jadi ada orang tua yang mungkin mementingkan gengsi atau image, berpikir bahwa anak tidak boleh melihat orang tuanya lemah, itu malah menyabotase anak, membuat kita expectation-nya, harapan kepada diri, itu juga untuk tidak membuat kesalahan. Moses percaya kalau orang tua memaafkan, memberikan anugerah, mengampuni dengan sangat radikal, bahkan kesalahan-kesalahan besar, sambil melakukan disiplin juga, karena disiplin itu perlu, kasih Bapa kepada Bapak dan Ibu akan menjadi lebih nyata ketika Bapak dan Ibu menyatakan kasih dan anugerah kepada anak-anak. Jadi Moses percaya ada pemulihan bukan hanya dalam sisi Moses, tapi juga pemulihan dalam sisi Papa. Ya, itu yang Moses pikirkan sekarang. Thank you, Pak. Oke. J, thank you sudah sharing ya. Thank you banget. Oke, yang keenam ya, ini 2 lagi saya akan akhiri, setelah ini kita bisa tanya jawab. Anak-anak suka kalau ayahnya itu bisa diandalkan ya. Dan yang kedua adalah bisa diprediksi ya, bisa dibaca gitu ya. Saya belajar dari ayah mertua saya, dia kalau anaknya punya masalah dengan sepeda yang rusak gitu ya, dibawa ke ayahnya, selalu dia bilang gini, "Tenang, nanti Papa bereskan." Ini adalah kalimat sakti yang selalu dia ucapkan kalau anaknya minta tolong. "Tenang, nanti Papa bereskan." Ya, dia nggak bilang nanti bantu Mama. Dia mengatakan, "Tenang, nanti Papa bereskan." Nah, ini memberikan saya satu insight. Setiap kali anak-anak saya kesulitan dan meminta bantuan kepada saya berusaha untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai ayah. Ya, saya ingat selama masa pandemi, Moje sedikit juga ada gangguan depresi ya. Lalu dia mau ingin sekali mengembangkan hobi-hobinya gitu. Lalu dia minta beri beberapa alat untuk mengembangkan hobi ya. Lalu saya berusaha untuk bertanggung jawab. Ini sangat penting, saya belikan. Ini sangat penting, saya belikan. Nah, mungkin Moje boleh sharing 1-2 menit
Bagaimana perasaan kamu ketika masa pandemi ini lalu mengembangkan dengan hobi yang Bapak bilang tadi? Yang Bapak Iya, Pak. katakan kamu akhirnya bisa lebih baik menghadapi masa pandemi ini. Ada hati anak yang benar-benar mau meminta bantuan kepada orang tua, tapi mungkin ada trauma masa lalu seperti waktu Mose sharing tentang perasaan Mose dan Papa mengambil itu sebagai serangan pribadi. Mose merasa Papa tidak aman. Mose tidak bisa percaya sama Papa. Dan kalau dalam kasus itu ada insting anak untuk menyendiri, tidak sharing itu insting yang bagus, itu insting yang melindungi anak, and that's okay. Tapi setelah Papa menunjukkan bahwa secara konsisten bahwa ada bukti bahwa dia sudah berubah, Mose seperti apa ya? Di Amerika ini waktu musim dingin ada es kan, ada sungai-sungai, danau itu menjadi es. Kita harus bisa melihat, kita bisa menginjak bagian mana di dalam sungai itu. Jadi orang tua itu seperti itu. Anak-anak selalu merasa apakah mereka cukup kuat untuk menjadi dasar fondasi bantuan. Kita selalu meraba-raba, dan kalau kita jatuh masuk ke dalam danau es, artinya bagian lapisan es itu tidak kuat kan. Jadi ada area-area di dalam hidup di mana kita akhirnya ketemu bahwa Papa dan Mama tidak kuat dalam aspek itu. Atau ada area hidup di mana Papa dan Mama kuat dalam aspek itu. Jadi salah satu aspek yang Mose bisa andalkan dari Papa adalah aspek finansial. Kalau Mose perlu bantuan, Papa dan Mama, walaupun mereka bukan orang yang super kaya, mereka rela sacrifice. Dan Mose ingat, dulu Papa mengatakan kalau untuk menyelesaikan pendidikan Mose, Papa rela jual rumah dan ngekos. Dan Mose tahu sejarah Papa dengan uang dan mengasihi Mose. Jadi Mose percaya dengan Papa dalam aspek itu. Jadi Mose bisa lebih mudah meminta bantuan tentang finansial. Ada aspek yang Mose belum siap minta bantuan sama Papa dan Mama, and that's okay. Kita semua punya aspek, kita bisa kuat dalam satu sisi dan tidak kuat dalam sisi lain. Waktu Mose bisa meminta bantuan, karena pandemi ini ada kesempatan buat keluarga kita mengalami pemulihan, Mose bisa lebih mengandalkan Papa dan Mama. Mose juga tahu, Mose bisa kontak Papa tiap 1 atau 2 hari, Papa akan membuat waktu, Papa akan hadir. Dia sudah membuat komitmen ada perubahan, dia bukan lagi workaholic, yang mementingkan dirinya lebih daripada keluarganya. Dia sudah belajar cara untuk mementingkan keluarganya dibandingkan dirinya sendiri. Jadi Mose belajar sangat pelan, bertahun-tahun Mose merasakan apakah Mose bisa percaya sama Papa. Dan setelah Papa berjuang untuk pulih dari traumanya, dan Mose berjuang untuk belajar percaya lagi, untuk mengambil resiko ditolak, disakiti, kita mengalami pemulihan dalam hubungan kita. Thank you. Thank you, Mose. Dan kita tiba pada poin yang terakhir, orang tua yang baik itu adalah orang tua yang punya sumber energi lain di luar anaknya, ya, di luar anaknya. Kenapa ini? Oke. Bisa dengar suara saya? Oke ya. Dan dulu awal-awal waktu anak-anak masih kecil, kebahagiaan saya itu terpusat sama anak-anak. Kalau mereka baik, saya bahagia. Kalau mereka membantah, saya susah. Nah, ini orang tua yang tidak sehat. Tapi orang tua yang sehat adalah dia punya komunitas, dia punya hobi yang dia bisa pakai sebagai sumber kebahagiaan, sebagai sumber energi ketika anaknya tidak membahagiakan kita. Dan berbahaya adalah kalau orang tua menyandarkan kebahagiaannya hanya kepada anak-anak. Ya. Jadi kita perlu belajar untuk memenuhi kebahagiaan kita itu bukan kepada anak. Tapi ada teman, ada hobi, ada komunitas. Kalau kita mempusatkan kesenangan kita kepada anak, nah disinilah bahayanya. Kita akan memanipulasi mereka untuk membahagiakan kita. Ya, jadi sekali lagi, saudara-saudara, orang tua perlu sekali untuk mencarikan kebahagiaan energinya, bukan hanya dari anak, tapi dia punya energi dari teman, dari hobi. Jadi sementara hubungan saya tidak begitu baik sama anak-anak saya mengambil sumber energi dari pekerjaan saya, dari hobi saya. Itu jauh lebih baik daripada saya fokus untuk mengontrol, fokus untuk mengubah, dan memaksa anak saya untuk berubah. Saya kira ini poin yang ke-7, dan kalau sempat, saudara, nanti sama anak-anak nanti sore, coba minta anak-anak menilai Anda sebagai orang tua, berapa nilainya, 0 sampai 9, ya. Menjadi ibu berapa? Tanya anak-anak, ya. Tapi kita boleh chat juga, ya. Coba latihan sekarang. Anda sebagai ayah kalau memberi nilai berapa? Menjadi ibu nilai berapa, ya? Menjadi suami bagi pamannya, menjadi istri bagi papanya.
Kalau anak-anak kita minta menilai seperti Mose atau anak saya Yosef, pasti mereka menilai kita tidak seperti yang kita bayangkan. Kita adalah orang tua yang baik. Ya, mudah-mudahan Anda cukup berani untuk memintanya. Ya. Nah, sebagai penutup, saudara-saudara, ada 7 hal yang sudah kita pelajari. 1 adalah bangga sama anak. Ya, ini penting sekali, banyak mengapresiasi, fokus pada kelebihan anak. 2, hadir dan siap membantu. Ya, menjadi parents yang aktif. 3, pemaaf dan lentur. Ya, suka memberi kesempatan kedua. 4, berempati, menerima keanehan anaknya. Ya, yang saya menggunakan istilah untuk Moje bukan aneh tapi unik. Ya, Moje itu sangat unik. 5, jujur, terbuka dengan kekurangannya. Ya, juga bisa kelihatan konyol-konyolnya sama anak, tidak jaim. Yang ke-6, bisa dibaca, diprediksi dan diandalkan. Ya, dan yang ke-7, yang ke-6 tadi bisa diandalkan karena memang selalu memprioritaskan untuk anak-anak, waktu, uang, ya selalu ada investasi untuk anak-anak. Dan terakhir adalah kreatif menciptakan kebahagiaannya sendiri. Ya, tidak bersandar kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan 7 hal ini bisa kita pelajari, pelan-pelan kita praktekkan, tidak mudah. Saya juga seperti kata Mose, memprosesnya juga dalam waktu yang panjang, ya, sampai hari ini belum selesai. Tapi selalu ada anugerah Tuhan, ya, di dalam proses ini. Anak tidak minta kita menjadi sempurna, ya, mereka hanya minta kita menjalankan fungsi keorangtuaan kita sebaik-baiknya. Dan terakhir, orang tua yang menabur dalam hidup anaknya kelak akan menuai hal-hal baik pada masa tuanya. Ya, demikian bahan saya dan saya kembalikan kepada Cik Aileen untuk kita tanya jawab. Ya, thank you. Ya, oke. Ruang tanya jawab dibuka. Tadi ada beberapa pertanyaan yang dikirim via chat sudah dijawab oleh Ibu Rosvita ya. Sekarang masih menunggu chat-chat yang masuk. Ini ada yang angkat tangan, mungkin yang angkat tangan mau bertanya langsung, bisa Pak Jul? Bisa, 2 menit. Ya, Rahmawati, silakan Ibu Rahmawati, waktunya 2 menit. Silakan nyalakan audionya. Halo? Bu, kepencet tadi, Halo? maaf. Ya. Kepencet? Oh, Iya. oke. Ya. Berarti enggak ini ya. Oke. Oke, saya bacakan. Oke, ini ada Pak Daniel Kristiawan angkat tangan. Silakan Pak Daniel, waktunya 2 menit. Daniel Kristiawan. Ini dari Makassar, bukan? Halo? Iya, Daniel. betul. Halo Pak Jul. Kawanku ini. Gimana kabar Pak Jul? Baik-baik, Daniel, silakan. Ya, Pak Jul, ini ada Anwi di samping saya. Anwi kan biasa suka bersikap gampang marah gitu ya. Saya bingung kadang-kadang menghadapinya. Kalau dia sudah marah, itu marah gitu, dia marah. Bisa banting barang gitu kan. Padahal kan baru 4 tahun. Jadi kadang-kadang saya harus menghadapinya dengan diam. Tapi kalau diam juga dia semakin menjadi. Jadi saya kadang-kadang bilang, sudah stop ya, stop gitu. Masa enak marah-marah gitu. Terus kadang-kadang kalau dia bangun pagi, kalau dia sudah marah itu biasa jadi moodnya jelek sepanjang hari gitu. Ya, itu yang saya problemnya gini. Maksudnya bagaimana ya supaya dia enggak suka jadi marah gitu loh. Ya, sebelum saya jawab, Mose sebagai anak kamu boleh bagikan di perspektif baik juga sebagai anak. Maaf Pak, ini seharusnya dari perspektif psikolog perkembangan anak, Mose belum menguasai itu. Jujur, thank you. Saya jawab sekarang ya, thank you. Yang pertama ya, dari yang saya sampaikan bahan tadi, kalau dari kecil anak-anak itu telah dikembangkan perasaan tidak nyaman ya. Apakah itu adalah sikap dan perilaku atau emosi orang tua yang dia bisa baca atau dia bisa tangkap, maka saudara itu akan menjadi tumpukan emosi tidak nyaman namanya. Jadi ada tabungan emosi bahagia, tapi ada juga tabungan emosi yang tidak nyaman. Nah, kenapa dia tidak nyaman? Ada banyak faktor ya. Terutama perkembangan balita itu menunjukkan betapa perlunya kejelian dan sensitivitas. Nanti saya minta istri saya juga menjawab. Itu akan terjadi tumpukan-tumpukan emosi yang tidak bahagia, yang tidak nyaman. Itu bisa meledak dalam bentuk kemarahan yang destruktif. Ya, berteriak, ya, membanting barang dan sebagainya. Ini
Ini tidak bisa saya baca, Mas Daniel, karena saya tidak melihat apa yang terjadi dalam proses pertumbuhan 4 tahun pertama ya dalam hidup anak. Tapi ini bisa dites kalau ada konselor anak, ada terapis anak, itu bisa ada assessment-nya ya. Bisa dibantu oleh seorang terapis anak. Ya, saya bukan terapis anak dalam hal ini, saya juga terbatas ya. Tapi yang terakhir adalah untuk membantu menenangkan anak, perlu sekali untuk melihat satu, apa yang paling disukai anak ini di usia yang sekarang. Coba perhatikan perilaku-perilaku, sikap, tingkah laku hariannya, coba dibaca. Ya, bagi tugas, Mas Daniel sama istri. Tangkap, lalu itulah yang diperkuat, itulah yang ditambah. Ya. Apa yang kemudian dia suka tidak nyaman, itu mesti dikurangi. Ya, ini poin yang bisa saya sampaikan sekarang secara langsung. Karena dari sisi gangguan, saya tidak mengerti apa gangguannya. Ya. Seperti dulu Moze, saya bawa ke beberapa psikolog, saya temukan sikap saya kepada dia adalah karena saya tidak memahami bahwa dia mempunyai kemampuan special gifted. Kemampuan spesial di dalam pemahaman rasio yang saya pikir dia seperti anak yang kurang pandai begitu. Ternyata tidak. Ya, assessment itu membantu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mulai hari ini amati, bikin catatan ya. Catatan tiap hari. Yang dia suka, yang dia tidak marah, yang dia tidak marah ini. Yang dia suka senyum ini. Kalau dia ketawa ini. Kalau dia marah ini. Nah, nanti tinggal lakukan gini. Yang menguatkan dia bisa happy, itu ditambah. Yang membuat dia mengamuk itu atau marah, itu bisa dikurangi. Ya, thank you. Ya, oke. Ini ada Febrina Tarigan, angkat tangan. Halo. Ya, silakan. 2 menit ya waktunya. Ya, terima kasih sekali Pak Julianto untuk ilmu dan sharingnya tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah saya punya 2 anak laki-laki yang kebetulan spesial. Mereka mempunyai disleksia yang membutuhkan lebih banyak perhatian. Nah, di sini kan dalam mengurus anak kita kan membutuhkan kerjasama antara suami dan istri. Tapi yang saya mau tanyakan itu, suami saya kurang banyak berinteraksi dengan anaknya, di mana anak saya dua-duanya laki-laki yang memang lebih membutuhkan figur seorang ayah. Saya sudah berulang kali membicarakannya dengan suami, tetapi sepertinya tidak ada tanggapan. Apa yang harus saya lakukan? Karena kan tidak semua hal bisa seorang ibu lakukan, jelaskan untuk anaknya, terutama kan saya perempuan, kan tidak semua hal yang berhubungan dengan laki-laki bisa saya ajarkan. Menurut Bapak, bagaimana cara saya untuk berbicara dengan suami supaya dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya? Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Bu Ferdina, begini, yang pertama adalah coba pahami kenapa suami ibu itu tidak terlibat. Ya, seperti saya dulu, pengalaman saya tidak terlibat sama anak saya, lebih karena saya tidak punya pengalaman dengan ayah kandung saya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, jikalau ada fungsi-fungsi keayahan yang absen, dan bisa disupport oleh fungsi-fungsi misalnya om, atau guru sekolah minggu, atau kakeknya, atau pamannya, itu bisa dilibatkan. Ya, tapi tidak semua. Ya. Terus yang ketiga adalah mencoba mengambil sedikit peran ayah yang dia tidak lakukan dari diri seorang ibu. Karena begitu banyak kasus suami-suami ayah yang tidak terlibat dalam hidup anaknya, si ibu terpaksa mengambil sebagian. Ya, termasuk mengajarkan edukasi seksual. Memang tidak nyaman, tapi apa boleh buat kalau ibu ingin sekali mengajarkan, tentu tidak sempurna, tentu tidak sebaik kalau ayahnya yang menyampaikan. Ya. Nah, yang keempat adalah kalau misalnya ayahnya terus absen, di dalam diri anak ini yang ada adalah cinta ibu yang mewakili kasih Tuhan di dalam dirinya. Apakah ini akan menghambat pertumbuhannya? Ya. Tapi jangan lupa ada anugerah Tuhan di balik ketidaksempurnaan keluarga ibu. Ya, semoga suatu hari seperti Moze dia bisa menemukan Kristus, mengalami Kristus sebagai Tuhan Allah Bapanya yang akan mengubahkan begitu banyak. Saya sadar fungsi-fungsi keayahan saya sama anak saya sangat kurang. Tapi sejak Moze itu menerima Kristus, ada begitu banyak sumbangan dari komunitas, sumbangan dari gereja, sumbangan dari sekolah, ya, tidak menggantikan, tetapi sumbangan-sumbangan ini banyak membantu kekurangan figur ayah dalam diri anak kita. Dan yang kelima, ibu jangan pernah paksa mendesak suami ibu. Yang bisa ibu minta adalah memohon, Pak, kalau boleh, sampaikanlah secara asertif perasaanmu. Aku capek, bisa nggak kau menemani anak-anak pergi jalan sebentar? Kalau dia tidak mau, apa boleh buat. Tapi ibu sudah menyampaikan kebutuhan ibu tersebut. Sekali lagi, kalau kasus begini, Bu, seperti pengalaman saya
Saya juga pergi konseling, Bu. Saya ke 9 psikolog, ke 3 konselor, ya, ke 3 psikiater. Saya juga sebagai seorang konselor, saya cari bantuan kalau saya punya masalah. Yang kasus begini saya nggak bisa jawab dalam ruang yang sangat pendek ini. Thank you. Ya, oke. Saya bacakan pertanyaan via chat, ada dari Pak Ronald Naftali Manuputi. Kalau sekarang anak-anak sudah remaja, bagaimana caranya supaya apa yang tidak diberikan pada masa kanak-kanak dapat terpenuhi pada saat ini? Oke. Ruangan hati anak yang kosong selama masa kecilnya di bawah 12 tahun pasti akan mengganggu perkembangannya di masa remaja. Kenapa? Karena kebahagiaan anak-anak itu punya tabungan sendiri. Ya. Pada waktu remaja punya tabungan sendiri. Karena cara membahagiakan seorang anak tidak sama dengan cara membahagiakan seorang remaja. Contoh, jikalau saudara seperti saya tidak tahu bagaimana menyenangkan anak saya waktu remaja. Waktu anak-anak saya pinter, saya bisa ajak main, monopoli, ulah tangga, congklak. Ya. Tapi ketika anak-anak saya remaja, kemampuan saya untuk bermain sama anak remaja, bercerita sama anak remaja, hang out sama anak remaja, pengetahuan saya mulai terbatas. Kenapa? Saya tidak punya pengalaman itu dengan ayah saya. Tapi saya beruntung, saya sempat menabungkan buat mereka waktu masih kecil. Nah, ini sebaliknya. Kalau Anda tidak sempat menabung waktu masa kanak-kanak, yang perlu Anda lakukan adalah banyak baca buku tentang parenting di usia remaja. Diskusilah dengan orang-orang konselor remaja yang bisa memberikan Anda insight dan pengetahuan tentang bagaimana mendampingi remaja. 3, bacalah buku, judulnya adalah 5 Bahasa Cinta Remaja. Ya, saudara praktekkan itu dengan baik-baik di usia remaja. Dan yang terakhir adalah saudara lebih banyak menyediakan waktu, ya, kebersamaan. Saya selama 4 tahun sama Moze, bisa bayangkan ya, 5 hari itu kami bisa nggak ngobrol, tapi saya hadir. Ya. Sampai dia merasa nyaman, dia bilang, Pak, boleh kita makan bersama? Ya. Pak, boleh kita nonton? Boleh Bapak ajari aku main gitar? Jadi kehadiran itu adalah pintu masuk untuk kegiatan kebersamaan, bonding. Ya. Terakhir, kalau saudara mau bikin kegiatan sama anak, ya, lakukanlah kegiatan yang anak suka, kamu suka. Saya ulang lagi ya. Kalau Anda membangun bonding ikatan batin sama seorang anak remaja, lakukanlah satu kegiatan kebersamaan yang kamu suka sebagai orang tua dan anak juga suka sebagai anak. Ini tidak mudah mencarinya. Saya diskusi sama Moje, ketemu 4. Belajar gitar, main pingpong, jalan pagi di stadion, sama nonton. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Thank you. Dan melaksanakan seminar sama-sama. Dan melaksanakan seminar sama-sama. Moje menambahkan yang kelima itu. Jadi waktu Moje belum cakap menyampaikan seminar, waktu hubungan kami masih belum begitu baik, saya sudah ajak dia pergi ke banyak kota. Dan dia ternyata, apa yang saya pikirkan, ternyata benar. Dia mempunyai kapasitas untuk membawa seminar. Thank you, Jay. Ya, oke. Saya bacakan pertanyaan via chat lagi. Nanti akan saya panggil yang sudah resen. Dari Natalia Hasibuan, tadi disampaikan di poin-poin materi, kalau tidak punya energi lain, maka kita sebagai orang tua akan memanipulasi anak untuk kebahagiaan kita. Bentuk manipulasi secara praktis itu seperti apa ya? Supaya orang tua bisa lebih aware. Oke. Kalau orang tua tidak punya sumber kebahagiaan lain di luar anak, itu udah pasti. Dia akan ya tidak suka anaknya, bikin dia tidak suka. Dia maunya anaknya bikin dia oke, nyaman, happy, karena sumber kebahagiaannya cuma anak. Jadi kalau anak bikin jengkel, mulai melawan, mulai membantah, nah ini udah mulai ini. Kamu bikin bapak marah ya. Nah, kemarahannya ini bukan semata-mata karena anaknya salah. Tapi karena sumber kesenangannya tidak ada. Jadi kalau misalnya contoh, saya punya sumber kesenangan di luar ada 10. Pulang ke rumah, anak saya curi 5. Saya masih sisa 5. Dia bikin marah, terambil 5 ini energi. Kan masih ada 5. Tapi kalau saya tidak punya sumber energi di luar rumah, di luar anak-anak, 0, ya, sampai di rumah, dia melawan, langsung -5. Bisa bedakan nggak, saudara ya?
Karena sumber kebahagiaan saya cuma hanya anak di rumah. Tapi beda, kalau saya lagi konsel sama Moze, saya pergi ke kamar, saya menulis. Saya kan hobinya menulis. Ya, menulis. Nanti setelah saya tenang, saya keluar lagi. Nah, saya sudah punya energi ketenangan, kebahagiaan. Ketika anak saya bikin saya marah, saya punya daya kontrol karena saya punya tabungan emosi kesenangan dari hobi saya menulis. Mudah-mudahan analogi tersebut bisa membantu. Ya, thank you. Oke. Sekarang saya panggil yang sudah raise hand. Yohan Sembiring, silakan. Yohan Sembiring, ya 2 menit waktunya ya. Selamat pagi Pak. Saya Yohan, anak saya 1, umurnya 6 tahun. Untuk background keluarga antara saya dan suami, memang tidak semulus seperti materi. Jadi kalau suami saya background-nya itu memang kawin cerai. Kalau di keluarga saya, karena saya keluarga Batak, jadi nikahnya itu memang kami waktu masa kecil sangat keras banget, jadi tidak bisa untuk mengeluarkan pendapat baik dari kecil sampai sudah besar gitu. Nah sekarang saya pengen mengubah, jadi kan saya kayak terkekang lah waktu masih anak-anak pengen mengungkapkan pendapat, terkekang lah gitu. Nah sekarang anak saya 1, saya pengen rubah semuanya itu. Nah tetapi kadang anak saya kan kadang diberikan saya titip ke orang tua pada saat saya kerja sekali-sekali gitu karena orang tua meminta. Nah di situ kadang ada kejadian-kejadian yang dimana tidak sesuai gitu loh dengan yang seharusnya. Ya ada kejadian yang kasar gitu loh. Maksudnya ada kejadian kata-kata kasar atau apapun yang dilihat oleh anak saya. Jadi agak susah gitu Pak. Di mana saya harus mendidik anak tidak tetap bolehinlah dia ke rumah orang tua gitu. Terus saya takut pada fase masa masuk ke puber. Anak saya cewek. Karena masa puber itu kan rada-rada pertentangan dengan anak seperti itu. Jadi saya pengen tanyakan gimana ya? Itu mulainya itu umur berapa ya Pak ya di masa puber itu? Jadi kadang saya belajar parenting di mana masih kecil supaya anak dekat sama kita, ya puji Tuhan anak dekat sama orang tua. Tapi ada masa-masa di mana anak itu jangan dituruti banget atau seperti itu. Jadi saya masih belajar biar saya bisa sesuai lah, tidak selalu manjain anak, tapi saya bisa alur dia sesuai dengan jalan parenting yang seharusnya. Terima kasih. Jul, suaranya, audionya. Oke, sorry. Tadi Yohan ada beberapa isu yang kamu sampaikan ya, soal perbedaan sama suami, perbedaan latar belakang, terus ada keterlibatan peran orang tua ya. Yang kamu tanyakan persisnya apa sekarang dari 3 kasus tadi itu? Perbedaan sama suami enggak, karena maksudnya background kami memang backgroundnya sama, hanya background suami kan kawin cerai orang tuanya. Kalau saya emang enggak orang tua kawin cerai. Ya, Kak Yohan bisa langsung ke pertanyaannya aja, boleh? Kita terbatas waktunya. Pertanyaannya aja apa? Pertanyaannya pertama, anak saya kan karena masih kecil kan daya ingatnya itu memorinya sangat cepat ya Bu ya. Jadi ketika dia ada ditaruh di rumah orang tua, kadang aja ada kejadian-kejadian yang saya rasa itu tidak bagus untuk anak kecil. Terus yang kedua, umur berapa anak itu masuk ke masa pubernya supaya maksudnya saya bisa arahkan anaknya sesuai dengan jalurnya seperti itu. Oke, baik. Ya. Thank you ya. Yang pertama ya kalau dari segi puber relatif berbeda ya. Belasan itu kalau anak remaja mulai 11, 12 itu dia kita bilang memasuki masa pubertas ya.
biasanya ditandai kalau anak perempuan itu menstruasi, kalau anak pria itu biasanya sudah ada mimpi basah ya. Nah, kalau anaknya Yohan itu pandai, lalu kemudian dititip sama nenek atau kakeknya, lalu dia menyerap nilai-nilai yang ada di sana dan kebetulan nggak bagus, ya itu tidak bisa kita hindari karena memang namanya juga dititipin. Ya. Tapi kalau Yohan merasa itu takut membahayakan, rencanakanlah mulai sekarang kapan, bagaimana caranya supaya tidak lagi menitip anak atau meminimalisasi. Yang kedua, yang penting adalah rumah adalah filter. Bangunlah, tanamkanlah nilai-nilai yang baik kepada anak, yang baik di rumah. Nanti kalau dia di luar rumah, termasuk di sekolah, di rumah nenek, opungnya, no problem, dia bisa memfilter mana yang baik dan yang buruk. Dia akan mengatakan, oh tidak, ya anak saya misalnya, waktu dia punya alergi, dikasih es krim, dia bilang, enggak, mama bilang tidak boleh, ini nanti bikin aku batuk. Kenapa? Karena nilainya sudah ditanamkan di rumah. Ya, ini sama dengan Bank Indonesia, tidak pernah mengajar staf Bank Indonesia mengenal uang palsu, nggak pernah. Semua diajarkan mengenal uang asli. Jadi waktu mereka pegang uang palsu, langsung tahu, nah ini bukan uang asli ini. Jadi nggak diajarkan uang palsu. Nah orang tua banyak sekali begini, kalau di sana nggak boleh gini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dia nggak tahu yang benar itu yang mana. Semuanya nggak boleh. Ya. Jadi saudara ajarkan di rumah semua nilai, prinsip yang penting, yang positif. Nanti di luar dia yang menyeleksi. Kenapa? Enggak, ini mama bilang nggak boleh. Gitu. Opungnya bilang, enggak apa-apa, ini permen. Enggak, kata mama bilang batuk. Opung, seno. Jadi kira-kira begitu yang saya bisa ajarkan ya. Di samping tolong carilah bantuan seorang ahli parenting untuk bisa Anda konsultasi. Ya, thank you. Ya, oke. Kita waktunya semakin terbatas. Saya panggil Andriani Situmorang. Silakan. Andriani Situmorang. Masih bergabung? Terima kasih Pak Julianto, saya sangat terberkati. Juga Moze. Apakah saya bisa bertanya kepada Moze? Moze masih ada Moze? Masih. Ya, silakan. Begini Moze, saya punya anak kelas 6 SD. Dia suka sekali membuat animasi. Jadi tentunya pakai gadget. Tapi sebenarnya saya suka mensupport dia, tapi saya takut karena dia pakai gadget akan mengganggu jam belajarnya. Jadi di satu sisi saya mau support, tapi di satu sisi saya takut dia memakai gadgetnya berlebihan sehingga mengganggu jam belajarnya. Dan satu lagi, dia punya adik kelas 1 SD yang juga akan ikut-ikutan pakai gadget itu. Jadi sementara ini, kalau misalnya dia butuh misalnya tripod atau apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Tapi menurut Moses nih, dari segi Moses waktu anak-anak, bagaimana sih saya sebagai ibu bisa mensupport kegiatannya dia yang dia suka gitu. Terima kasih Moze. Itu pertanyaan yang bagus. Terima kasih sharing. Ini apakah dia sudah punya smartphone? Apakah dia sudah punya gadget? Halo, gimana? Apakah anaknya sudah punya smartphone? Sementara ini saya pinjamkan dulu karena saya belum bisa kasih sendiri. Ya. That's good, bagus. Bagaimana dengan dia mau bisa menggambar? Jadi itu perlu kayak tablet atau aplikasi atau laptop atau apa? Dia lebih ke aplikasi, tapi kadang dia juga manual. Dia tulis di buku. Pernah saya info gini sih, bikin draftnya dulu langsung buat di aplikasi. Tapi dia bilang kadang-kadang lagi suka sekarang gitu maksudnya. Jadi kayak nggak bisa ditunda, pengen sekarang mah gitu. Oke, itu bagus. Ada 2 rekomendasi yang saya punya. Satu, kalau dia nggak perlu HP buat itu. Dia bisa pakai komputer atau laptop. Dan komputer atau laptop bisa dipinjamkan dari orang tua. Kalau rekomendasi saya, nggak peduli buat entah buat ibu atau buat orang tua yang hadir di sini, kalau ada keperluan pemakaian teknologi dari anak, terutama kalau dia masih kecil, paling bagus untuk memiliki PC, personal computer, yang ada di ruang tamu atau ruang yang mudah dilihat secara public access. Dan yang punya password itu adalah orang tua. Sangat penting buat orang tua untuk mempelajari teknologi apa saja yang bisa membantu anak mengelola pemakaian teknologi. Karena jujur saja, anak-anak itu dipengaruhi oleh ada jutaan ilmuwan dan researcher dan desainer yang bersaing untuk memenangkan perhatian dan membuat anak-anak
terpaku kepada layar. Jadi tidak fair, nggak adil untuk mengharapkan anak bisa belajar dengan sendirinya. Walaupun kita digital native, kita nggak bisa melakukan ini sendiri. Jadi kita perlu bantuan orang tua. Jadi satu punya PC, kalau dia mau colokin tablet, kayak bambu, abang dulu punya alat menggambar di situ, bisa pakai komputer yang di area publik. Yang kedua itu ada, yang mau saya dengar akhir-akhir ini ada HP baru namanya Geniora. Itu khusus membantu orang tua untuk bisa mengontrol HP anaknya, sehingga bisa mengambil alih kontrol jika perlu. Ada beberapa fitur yang ada di situ yang saya rasa masih berguna. Dan saya mau kita sadar bahwa teknologi ini masih sedang dikembangkan dan masih baru. Jadi kita perlu benar-benar memperhatikan apa saja teknologi yang bisa dipakai untuk membantu anak-anak. Komputer di area publik dan tidak perlu HP. Jangan kasih HP dulu kalau belum yakin anaknya bisa. Nggak semua anak bisa punya HP smartphone. Dan ya, let him have his passion. Kalau dia benar-benar suka menggambar, kembangkanlah passion itu sebaik-baik mungkin. Ketika kita belajar cara untuk mengelola teknologi, kita tidak perlu takut mengekang anak memakai teknologi itu untuk bertumbuh. Thank you. Eileen? Ya, oke. Mungkin tinggal satu orang lagi yang mempunyai kesempatan bertanya. Saya panggil Winda Pasaribu. Silakan, Winda Pasaribu. Ya, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran. Silakan, langsung ke pertanyaan ya. Di sini saya punya pertanyaan. Saya belum orang tua, akan tetapi sekarang saya melayani seorang anak yang memiliki karakter keluarga yang cukup rumit seperti itu, di mana anak ini, orang tua dari anak ini sudah bercerai, akan tetapi masih tinggal dalam rumah. Anak ini tidak memiliki. Sorry, ini kayaknya kasus orang Lin ini. Iya, siapa tadi yang bicara? Winda ya, Winda. Sorry ya, ini kan kamu memang melayani, tapi ini kasusnya beda. Ini kita lebih ke parenting ya, sorry ya. Kasus Winda sendiri ada nggak pengalaman sama ibu, orang tua gitu langsung, jangan orang lain Winda. Saya sedang lagi memikirkan apa yang ingin saya lakukan seperti itu sih kira-kira Pak. Ya, karena kalau itu butuh waktu yang lama soalnya. Iya, karena itu udah kasus. Udah kasus yang ini ya. Sorry ya Winda. Oke. Ya, saya lanjut ke Rutna Baban. Terakhir. Oke, saya skip. Liliana Kaisaria. Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Ya. Langsung pertanyaan ya. Saya punya anak yang sekarang ini menginjak SMA kelas 3. Dari kecil dia itu sulit untuk saya mengetahui apa yang menjadi passion-nya dia. Sampai dia dewasa, maksudnya remaja ini pun saya masih kesulitan gitu, Pak. Kebetulan kan untuk masa SMA kelas 3 ini kan harus mempersiapkan diri untuk dia kuliah. Nah, oleh karena itu akhirnya kami juga kebingungan harus bagaimana gitu. Memang sih kami sudah mencoba untuk melihat bakat minat dengan asesmen, cuman bagi kami orang tua, kami memang kebingungan gitu Pak. Karena kami pernah coba di sekolahnya untuk melihat bakat minatnya, semuanya rata-rata Pak. Seni juga bisa, matematika bisa, biologi bisa, semuanya bisa begitu Pak. Jadi kan pertanyaannya Bu Liliana langsung Bu. Yaitu Bu, lalu harus bagaimana? Apakah karena memang kami kurang berkomunikasi atau bagaimana sehingga kami nggak bisa melihat passion itu? Terima kasih Pak. Masalahnya Ibu apa? Masalahnya anak ini apa Bu? Semua dia bingung Pak, nggak tahu ya harus bagaimana memilih gitu, karena dia sendiri pun nggak tahu gitu. Kalau dia sebagai anak tidak tahu, Ibu tahu nggak sebagai ibu? Nah, saya nggak bisa menebak Pak, di mana dia punya letak passionnya itu gitu. Keinginannya untuk, apalagi kan sekarang SMA kelas 3 gitu Pak. Oke. Mojo mendengarkan? Iya.
Karena Moje melewati ini soalnya. Apa ya? Halo, Ya, sorry. nanti aku dengar. Kau duluan, nanti aku sambah. Aku aku lagi mengembangkan modul untuk mengembangkan passion dan daya juang buat anak-anak muda. Karena aku dulu underachiever ya, aku nggak punya motivasi, nggak tahu mau ngapain di masa depan, kerjanya main game terus, nggak tahu ya aku bisanya apa gitu. Ada banyak faktor dan ini sebenarnya masalah yang lumayan rumit dan banyak sekali anak-anak muda mengalami ini. Jadi jangan sampai ibu merasa seperti anak ibu itu yang aneh sendiri karena memikirkan passion itu sangat membingungkan. Kita perlu hati-hati tentang memikirkan tentang kita. Dulu saya rasa kayak semua orang waktu lahir itu dikasih kado, kadonya itu isinya talenta, dan hanya talenta itulah yang kita bisa kembangkan. Tapi ada banyak sekali talenta berbeda yang kita bisa kembangkan. Kalau kita mengerti bahwa passion itu dikembangkan dan ditemukan, bukan hanya, oh aku sudah dapat ini sejak aku kecil. Jadi misalnya, waktu setahun ini, aku belajar tentang passion dan daya juang, aku belajar bahwa kita harus menabur hobi dengan besar. Jadi aku coba berbagai hobi dari lari, jalan, fotografi. Akhir-akhir ini yang terbaru, saya punya mesin jahit. Ternyata saya suka menjahit. Saya minta dukungan papa dan mama dan mereka mendukung saya mencoba berbagai hal, memasak. Saya mencoba segala sesuatu dan yang akan stick sama saya, yang ada beberapa hal saya tidak lakukan lagi. Tapi yang saya masih terus lakukan itulah termasuk passion saya. Dan itu perlu banyak cari uji coba untuk mencari passionnya itu apa. Yang penting buat anak adalah apakah papa dan mama mendukung, apakah lingkungan sekolah atau gereja itu mendukung. Misalnya kalau ada gereja yang bisa mengajarkan anak cara untuk main musik, untuk main di worship team, itu satu cara untuk mengembangkan passion. Tapi kalau lingkungan tidak mendukung dan orang tua tidak mendukung, dia bisa merasa linglung. Dia merasa bingung. Kalau buat aku tidak mau menjadi beban, aku merasa takut sama papa dan mama. Jadi hasilnya adalah daripada berani untuk mencoba dan gagal mencari passion, saya menjadinya maunya bersembunyi, menutup diri, maunya tidak mengganggu orang tua, jadi main game terus. Jadi main internet terus, nonton YouTube terus, karena itulah yang paling simple. Itu yang murah, gratis kan. Tapi kalau mengembangkan passion itu mahal. Bukan hanya dengan waktu dan energi, tapi juga dengan uang. Jadi itu pertanyaan saya, apakah anak itu merasa aman untuk mengembangkan dan untuk gagal? Apakah gagal itu diperbolehkan dalam keluarga? I think that's super important. Dan yang terakhir itu adalah, apakah ibu juga sering mencoba dan berani gagal? Karena anak-anak belajar dari orang tuanya daya juang itu. Saya ingat, saya melihat banyak pengalaman papa, daya juang papa tinggi. Dia berani gagal. Jadi waktu Moze Pajari itu, Moze juga berani gagal. Kalau bikin seminar, berani gagal. Jadi waktu seminar pertama saya punya waktu 15 menit, saya sharing depan 250 orang, 5 menit saya bicara, saya gagap, saya nggak bisa bicara lagi, saya diam. Bungkam. Gagal. Tapi karena saya tahu papa hadir dan mendukung, saya berani mencoba lagi, dan ternyata dari apa yang saya kira saya nggak jago dalam aspek ini, saya bisa mengembangkan passion ini. Jadi ada orang tua yang mendukung, orang tua yang berani memodalkan daya juang dan keberanian untuk gagal, dan anak dalam lingkungan yang mendukung. Thank you. Oke, J. Saya tambahkan sedikit ya. Dulu pernah dikritik Moje waktu dia kelas 4 SD. Kayak saya mengkursuskan dia banyak sekali. Berenang, piano, matematik, bahasa Inggris. Dia tanya sama saya, Papa lesin itu aku banyak-banyak untuk apa sih? Gitu. Nah, saudara, akhirnya saya pikir, saya gagal dalam melihat keunikan anak saya. Saya mau lesin dia semua supaya bisa. Dan akhirnya tidak ada yang bisa. Kalau dari segi nilai, Moze itu nggak pernah bagus. Ya. Dari SMP, SMA, apalagi hampir nggak lulus. Nilainya jelek, rata-rata cuma 2,1, 2,2 dari 4. Ya. Dia itu hampir tidak lulus. Nah, tapi apa yang saya lakukan? Saya melihat Moze, kehebatannya cuma satu. Dari semua yang rata-rata, cuma satu kelebihannya. Tahu nggak apa? Bahasa Inggrisnya bagus. Nah, lalu saya lihat, kelebihan saya ini apa sih sehingga saya bisa seperti sekarang ini? Kelebihan saya juga cuma satu. Itu Elizabeth tahu nggak kelebihan saya apa? Ini ada itu saya ini. Kelebihan saya cuma satu, saya bisa main gitar. Cuman itu, nilai saya semua rata-rata, IQ saya juga rata-rata. Kemampuan saya cuma main gitar. Nah, gitar ini adalah tempat saya untuk bersosialisasi
Dan saya menemukan salah satu kesukaan saya adalah ketemu orang. Dan saya ketemu akhirnya profesi yang suka ketemu orang cuma satu, konselor itu. Suka ketemu orang bermasalah. Lah, kalau ketemu orang baik, orang hebat, enak. Ini suka ketemu orang bermasalah. Nah, itu konselor itu. Jadi waktu saya bilang kelebihan saya cuma gitar, saya kembangkan sikap itu kepada tujuan saya kepada orang. Lah Moje kemampuan bahasanya, dia bilang, Pak, boleh nggak aku sekolah ke Amerika? Bayangkan ya, udah hampir nggak lulus, minta sekolah ke Amerika. Ini kalau Tuhan nggak taruh di kepala saya, bahwa dia bisa mengembangkan di sana lebih baik daripada ikut saya. Nah, dia ikut saya IP-nya cuma jelek. Kalau ikut di sana mungkin jadi bagus. Nah, yang ketiga itu adalah bilang Moje, komunitas, tanah. Carilah tanah di mana dia berkembang. Waktu saya dari Medan ditaruh ke Jawa, saya berkembang. Kalau di Medan aja mungkin waktu itu ya, waktu saya tidak berkembang seperti sekarang ini. Nah, anak saya pikir dia mintanya berkembang di luar. Ya, saya bukan orang kaya, kecuali kaya iman. Maka saya bilang waktu Moje bilang mau sekolah ke Amerika, saya bilang saya usahakan. Jadi kalau ditanya hebatnya apa? Nggak ada. Passionnya? Nggak ketemu. Moje itu anak yang nggak punya motivasi sekolah. Sama sekali tidak punya motivasi. Modalnya cuma satu. Kami mulai rekonsiliasi waktu itu dan saya tidak menuntut apapun. Kecuali satu, kau mau apa? Dia bilang, aku mau sekolah ke Amerika. Oke, udah selesai. Ya, mudah-mudahan membantu, menambahkan. Ya. Ya, oke. Kita sudah waktunya selesai di sesi 1. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti mungkin akan dilanjutkan jika ada waktu di materi kedua. Kalau Bapak Ibu ada yang berkaitan dengan anak-anak remaja, mungkin bisa ikut di Juminar Gen Z yang dibawakan oleh Moje. Baru masuk di modul pertama, masih ada 5 modul lagi, 5 minggu. Silakan lihat infonya. Link sudah dikirim? Linknya ya, nanti Bang Hendrik akan dikirim. Aku bisa sharing langsung nggak tentang seminar itu? Boleh. Silakan Okay. J. Ada 5 modul lagi yang sisa. Modulnya terkait dengan mengampuni dan rekonsiliasi dengan orang tua, itu yang saya sedang siapkan untuk minggu depan. Ada depresi dan pikiran bunuh diri yang meningkat pada saat pandemi. Ada menangani mengatasi trauma kan dalam masa lalu dan menemukan healing. Ada yang buat self esteem dan perjalanan iman anak generasi Z, apa aja yang perlu diperhatikan. Jadi itulah modul-modul yang saya perhatikan. Saya berharap apakah Bapak dan Ibu bisa ikut, atau anak-anaknya juga bisa ikut. Saya rekomendasi dua-duanya ikut, dan hope to see you there. Thank you, J. Thank you, J. Ya, oke. Pak Jul, kita selesai di materi nomor 1 ini ya. Baik, okay. Bapak Ibu, kita mau break dulu. Break kita nggak lama-lama karena masih ada materi kedua. Ini sekarang 11.08. Saya kasih waktu 3 menit ya. 3 menit dari sekarang kita akan berkumpul lagi karena sesi kedua akan dimulai dengan Ibu Novita Tandri. Terima kasih. Saya pergi dulu ya. Ini sudah jam 11 malam. Thank you ya, J. Thank you, J. Selamat istirahat. Bye, J. Bye, J. Thank you, J. Bye, J. Thank you. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, selamat istirahat. Nanti di sesi kedua, 3 menit lagi kita akan kembali ditemani oleh Ibu Yudi Rostanti dari tim Rumah Konseling Bandung. Terima kasih.